Jadi itulah, kalau saya pribadi memang nggak heran gitu loh. Apakah dugaan ini ada pengaturan skor berlebihan? Enggak, menurut saya nggak berlebihan. Karena banyak hal yang mencurigakan di pertandingan itu, gitu loh. Contoh misalnya, di DSP, daftar susunan pemain menjelang pertandingan, wasit yang tertulis di situ adalah Ahmad Hilmi. Ahmad Hilmi ini wasit C1 kategori B, yang artinya biasa memimpin di Liga 2. Tapi kan kabarnya yang kita tahu bahwa yang memimpin pertandingan bukan Ahmad Hilmi. Meski di DSP sebelum pertandingan itu Ahmad Hilmi, tetapi yang akhirnya memimpin pertandingan adalah Eko Agus dari Sumsel. Yang kemudian keputusannya sangat kontroversial. Puncaknya adalah memberikan hadiah penalti bagi Aceh dan kemudian menimbulkan amarah. Pemain Sulteng hajar sampai terkapar itu Eko Agus. Ini memalukan, ini viral akhirnya kan. Jadi sepak bola kita bukan semata-mata soal tim nasional, bukan semata-mata soal STY. Saya udah berkali-kali bilang tentang integritas sepak bola, tentang match fixing. Tapi kalau belum kejadian nggak ada tuh adem ayem aja gitu loh. Jadi makanya buat saya nggak heran ada kejadian seperti ini. Satu, saya pernah jadi technical delegate, saya pernah terjun langsung di Arena PON 2016 gitu loh. Apakah saya tidak merasakan atmosfer hawa-hawa permainan non tenis seperti itu? Iya, saya merasakan. Saya nggak perlu menyebutkan nama-nama lah gitu loh. Sehari menjelang final itu bagaimana saya diteleponin banyak orang segala macam, nggak perlu. Itu adalah fakta. Siapa yang telepon nggak perlu saya sebut gitu loh. Itu terjadi. Bahwa di pertandingan sejak perempat final saya banyak blokir wasit, putar wasit, itu adalah upaya saya untuk menghindari permainan-permainan seperti itu. Jadi sejak perempat final saya udah sering kali mainin, saya putar. Biasanya kan koordinator wasit waktu itu kan lapor, ini wasit yang akan memimpin pertandingan A, pertandingan B, pertandingan C. Karena saya punya kewenangan sebagai technical delegate, akhirnya saya putar gitu, demi untuk mengacak permainan itu. Bahwa karena itu saya tidak disukai, iyalah. Bahkan menjelang final pun saya dicari-cari kan, gitu loh, dicari-cari. Karena siapa nih wasitnya kan begitu. Karena saya udah dengar juga, saya udah pantau bahwa wasit ini saya pantau. Ada yang minta ganti wasit dan sebagainya, saya pantau gitu. Tapi karena saya nggak berkepentingan waktu itu sebagai TD, ya akhirnya berjalan mulus gitu. Berjalan mulus, tidak ada kericuhan, tidak ada pemukulan seperti itu, semua berjalan dengan baik pada 2016 itu. Jadi apa yang terjadi di Aceh buat saya ini adalah tentu tetap itu adalah hal memalukan, hal yang prihatin, menjijikan lah gitu. Karena kelakuannya masih seperti itu, apalagi itu tadi buktinya menjelang pertandingan. Dalam daftar susunan pemain, perangkat pertandingan yang memimpin wasit tengah adalah Ahmad Hilmi. Tapi kemudian yang memimpin adalah Eko Agus dari Sumsel. Ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan kok bisa? Sekarang pertanyaan, apakah pengawas wasit tidak tahu? Nggak mungkin. Apakah Matchcom pengawas pertandingan nggak tahu? Nggak mungkin gitu loh. Apakah TD nggak tahu? Bisa jadi pura-pura nggak tahu gitu loh. Karena dalam pelaksanaan PON, pelaksanaan cabang olahraga pertandingan itu adalah kewenangan dari federasi, dari cabur itu. Dan cabur mengirimkan technical delegate yang adalah Desi Afrianto, yang sehari-harinya adalah Deputi Sekjen PSSI gitu kan. Lalu ada perangkat pertandingan yang ditugaskan berdasarkan SK penugasan, ada pengawas wasit. Nah, di pertandingan itu Aceh lawan Sulteng, pengawas wasit adalah Kusni. Kalau saya paham, Kusni terakhir memimpin pertandingan ISL 2000 berapa ya, 18 kah, 2017 kah, itu Madura Persib, itu juga ngaco dia memimpin pertandingannya, terus kena sanksi disiplin kalau nggak salah. Habis itu kemudian pensiun jadi wasit, sekarang jadi pengawas pertandingan gitu loh. Jadi buat saya, kalau memang PSSI seperti bilang lewat Ketua Umum Erick Thohir mau bertindak keras, periksa yang namanya technical delegate Desi Afrianto, periksa siapa yang menugaskan wasit, periksa pengawas wasit Kusni, periksa Matchcom. Kenapa sampai begitu, sampai ada perubahan? Jelas kalau ada perubahan pertandingan di menit-menit akhir menjelang pertandingan ini ada apa-apanya. Makanya jangan heran keputusannya amburadul. Keputusan wasit Eko Agusnya memicu kontroversi, bahkan akhirnya memicu emosi salah satu pemain sampai melepaskan pukulan gitu loh. Itu jadi satu, saya nggak heran soal itu. Saya juga nggak kaget kalau ada dugaan match fixing, karena ya itu tadi, nggak mungkin wasit Eko Agus yang memang C1 tapi dia kategori C lisensinya. Kategori C itu hanya untuk Liga 3, EPA, Piala Surati Nasional. Nah dia boleh tuh, atau dia biasa memimpin di pertandingan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia memimpin pertandingan perempat final Aceh lawan Sulteng di saat-saat akhir menggantikan Ahmad Hilmi? Itu pertanyaan krusial gitu loh. Kalau kita menduga-duga berdasarkan pengalaman saya dalam soal match fixing pengaturan skor, kenapa Ahmad Hilmi nggak mau menjalankan tugasnya sebagai pertandingan? Bisa jadi dia mau lurus, dia tidak mau ambil resiko, maka dia menolak memimpin pertandingan itu, kemudian diganti oleh Eko Agus. Memang lisensinya C1, tetapi C1-nya kategori C, karena C1 itu ada A, B, C, dia kategori C. Dia Liga 3, dia EPA, dia Liga Surati Nasional, itu baru dia boleh. Kenapa di pertandingan seperti ini pilihannya kepada Eko Agus gitu loh. Makanya kalau PSSI benar mau usut kasus ini, periksa pengawas wasit Kusni, periksa Matchcom pengawas pertandingan, periksa juga technical delegate-nya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura ini. Kalau perlu periksa Sekjen sebagai atasan technical delegate, karena Desi Afrianto sehari-harinya adalah Deputi Sekjen. Jadi apa-apa kan pasti diketahui oleh atasannya harusnya.
gitu loh. Siapa yang menugaskan wasit juga periksa. Tapi siapa yang mau diperintahkan oleh PSSI untuk memeriksa itu? Komdis. Berapa bulan lalu atau sebulan lalu saya bilang, integritas sepak bola di Indonesia sudah mati ketika Komdis hanya mengurangi atau hanya menghukum pelaku match fixing dengan mengurangi 3 poin. Ketika Komdis hanya menghukum pelaku atau menghukum yang terlibat di dalam match fixing dengan mengurangi 3 poin dan denda 150 juta, disitulah sebetulnya integritas sepak bola mati. Kenapa? Karena itu memberikan sinyal kepada para pelaku match fixing lainnya, nggak perlu takut match fixing, nggak perlu takut main-main, nggak perlu takut main gila di pertandingan. Karena apa? Hukumannya cuma -3 dan denda 150 juta. Hukumannya cuma itu. Kemarin diam-diam aja, sekarang rame teriak. Padahal ketika Komdis melakukan putusan seperti itu sebetulnya adalah alamat matinya integritas sepak bola kita. Dan ketika sekarang viral di PON, baru gelagapan. Jujur, saya yang pernah jadi technical delegate di PON 2016 Jawa Barat, saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Saya nggak kaget dengan situasi seperti ini. Gitu loh. Saya bukan pandit hore-hore yang taunya cuma hore-hore, asal rame, asal menang. Enggak, saya tahu dalemannya. Makanya saya cuma bilang, kalau memang serius, periksa. Karantinakan mereka itu semua. Yang namanya technical delegate, pengawas pertandingan, matchcom, para wasit yang kemarin bertugas. Karantinakan, periksa kalau mau. Tanya, gitu loh. Kalau kita mau sepak bola kita bebenah, jadi lebih bersih. Saya sendiri kan ngurus kompetisi usia muda, saya hampir tiap minggu berhadapan dengan sejenis mafia wasit kan di tempat saya bekerja, di tempat saya berkiprah di usia muda. Ya mungkin skalanya kecil-kecilan, tapi ya itu adalah mafia wasit kan, soal penugasan, soal beban biaya yang harus saya lebih bayar untuk memberi kepada yang menugaskan dan lain-lain gitu loh. Jadi mafia kecil wasit di tingkat Pengcap ada, di tingkat provinsi ada, apalagi di tingkat nasional gitu loh. Jadi itu bukan hal yang baru ya. Dari dulu kan kita menghadapi mafia wasit itu juga udah lama. Dia mafia jual beli pertandingan, hasil pertandingan, ada mafia wasit. Nah ini PR besarnya PSSI kan di situ gitu loh. Bukan hanya ngurusin tim nasional, karena saya kan mendengar dari mulut Vivin, ex-ko PSSI, bahwa PSSI hanya ngurus tim nasional. Saya kira itu pernyataan yang menurut saya sangat misleading ya, sangat tidak tepat, dan menurut saya itu bukan pernyataan seorang ex-ko. Saya tidak tahu apakah Erick Thohir tahu tentang pernyataan itu. Tetapi urusan PSSI bukan hanya timnas, tapi juga memperbaiki mutu wasit, memperbaiki mutu kompetisi, memperbaiki member pemain, memperbaiki mutu liga. Itu sebetulnya. Jadi kalau ada sekarang peristiwa seperti ini, ya menurut saya itu buntut dari ketidakmampuan PSSI mengelola persepak bolaan nasional. Karena sebetulnya sebagai anggota FIFA itu tugas utamanya PSSI. Jadi bukan hal yang lain, itu membangun sepak bola di negeri di mana mereka berada di dalam naungan FIFA. Saya kira kompilasinya demikian. Ini kita dudukkan dulu persoalannya ya, jangan dulu ke teknisnya gitu. Yang pertama, ini memang pertandingan PON, jadi memang bisa dibilang bahwa besarnya adalah teman-teman dari semua cabur gitu ya, itu satu. Jadi dari pertandingannya betul bahwa technical directornya dari PSSI, tapi keamanan, pelaksanaan semua itu bisa dibilang bahwa itu dari PB PON-nya lah yang bertanggung jawab semua. Jadi dia ini karena dia bukan pertandingan yang kami atur ya, bukan kami atur dari PSSI, prosesnya nggak seperti itu. Tapi ketua PSSI ini masa bertanggung jawab nih, full. Kita tahu kalau PON ini biasanya banyak lah tanda kutip terjadi gitu. Sekarang itu ada berapa cabur nih terjadi seperti itu. Tapi yang rame ini yang di sepak bola. Makanya kita Pak Ketum harus tanggung jawab terhadap hal yang seperti ini. Yang memang tadi sudah Bang Amal, jangkauannya memang jauh, tapi tetap harus tanggung jawab karena technical directornya dari kita. Dan dia punya hakim sendiri tuh. Ada hakim sendiri yang bukan Komdis. Misalnya hakimnya adalah di bawah naungan PSSI, itu Komdis yang turun tangan untuk menangani hal-hal seperti ini. Tapi karena ini bukan langsung di bawah PSSI, maka dia punya hakim sendiri. Ya, biar teman-teman tahu dulu nih posisinya kita di PON ini gitu ya. Nah, tapi karena ketum kita masa bertanggung jawab terhadap yang namanya semua pertandingan sepak bola dan seperti PON ini, maka kita langsung kemarin ketum itu langsung melakukan membentuk tim. Oke. Semua timnya itu ada dari komite pertandingan keamanan ya. Kenapa? Karena kita lihat juga baru gol pertama itu udah ada lempar-lemparan tuh. Botol ke dalam dan sebagainya itu terjadi tuh. Yang sebenarnya bukan di bawah kewenangan kita itu ya, karena dia punya proses sendiri di PON ini gitu ya. Tapi itu pun jadi pertimbangan kita yang akan jadi rekomendasi kita dalam pelaksanaan dalam langkah-langkah ini nantinya. Nah, jadi kemudian yang kedua, jadi semua komite kopling ini turun, tadi pagi udah turun semua nih. Di samping kami udah ambil data semua nih, data sekunder dapat, hari ini dapat data primer. Ya, data primer. Tapi kan itu satu sisi proses. Nah, sekarang gimana caranya supaya penyelenggaraan itu berjalan dengan baik? Karena kan sebenarnya udah jalan nih. Seperti hari ini kan udah main malam ini antara Jawa Barat dengan Kalimantan Selatan, udah main kan? Nah, untuk itu kemarin kita ganti semua nih wasit tengah yang ada di pemimpin pertandingan, kan kita ganti dengan wasit dari Liga 1 dan Liga 2.
kemarin tuh udah turun tuh, yang lusa lalu udah turun. Jadi setelah kejadian, langkah pertama yang kami adalah bagaimana mengamankan pertandingan berikutnya supaya fair. Ini itu yang penting, ya. Jadi hari ini udah dipimpin tuh sama teman-teman dari dari Liga 1 dan Liga 2. Itulah langkah tercepat yang bisa dilakukan supaya apa? Supaya daerah-daerah ini yang bertanding di level semifinal itu merasa bahwa nanti ini pertandingan fair. Ya. Berikutnya apa? Kami minta juga kepada PB PON, tolong keselamatan wasit dijaga nih. Ketika tim memimpin pertandingan, ketika dia mulai tegas, mulai fair, tolong dijaga keselamatan mereka. Satu. Yang kedua, tolong keamanan. Jangan sampai ada lagi lemparan-lemparan dalam pertandingan. Karena ini kan di luar kewenangan kami. Tolong PB PON, tolong amankan semua pertandingan. Jangan lagi ada yang seperti ini. Tolong kalau masuk masuk ke dalam stadion, tolong jangan ada barang-barang keras bisa masuk. Jangan ada senjata apapun apa yang boleh masuk. Jadi seluruh faktor keamanan itu betul-betul dijaga oleh PB PON. Kami harap tidak ada lagi pelemparan. Dan itu tanggung jawab PB PON. Baik, oke. Pertandingan kami akan jaga. Tapi tolong juga jaga semua itu. Nah ini penting karena ini untuk mengamankan semua. Jangan nanti wasitnya udah bener, ada teror nih dari luar. Kita kan tahu nih, kadang-kadang seperti itu. Nah, kami minta PB PON tolong tanggung jawab. Jangan lagi ada barang-barang masuk yang di luar dari yang sudah ditentukan dalam namanya pertandingan sepak bola. Nggak boleh lagi ada yang masuk. Nah, berikutnya baru kita ngomong investigasi. Nah, dalam proses ini kami sudah dapat data-data. Ya, dalam beberapa hari ini kami udah bisa lah sampai kepada dalangnya kita akan kejar. Dan kalau dapat, nanti kita hukum juga itu semua.